Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Adapun tema kita pada malam hari ini tema yang sangat besar. Ini sebetulnya membutuhkan waktu yang sangat panjang penjelasannya, tapi saya berusaha meringkas agar Anda semua bisa paham, dan ini tema yang sangat penting. Mempersiapkan diri dari 3 pertanyaan di alam kubur. Anda tahu disebutkan di dalam sebuah hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, ketika manusia itu dikubur akan ditanya tentang 3 hal. Dia akan ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Jadi akan ditanya, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Wa madinuka?" Dan apa agamamu? Mungkin sebagian kita, "Ustaz, itu mudah saja menjawabnya. Tuhan saya Allah, nabi saya Nabi Muhammad, agama saya agama Islam. Saya hafal saja, sebelum saya meninggal sudah selesai." Bukan demikian permasalahannya. Permasalahan bukan sekedar Anda mengetahui siapa Tuhan Anda, bukan sekedar Anda mengetahui siapa Nabi Anda, mengingatnya, tetapi adalah konsekuensi ketika seseorang beriman kepada Allah. Konsekuensi ketika seseorang mengatakan nabinya adalah Nabi Muhammad. Konsekuensi ketika dia beragama Islam. Dan jangan Anda samakan alam barzah itu seperti alam dunia. Alam dunia ada alamnya tersendiri. Alam barzah ada alamnya tersendiri. Oleh karena itu kata para ulama rahimahullahu taala, yang bisa menjawab pertanyaan di alam kubur ini bukan orang yang menghafalnya, tetapi adalah orang yang memahami betul-betul tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menjawab kubur ini bukan orang yang tahu nama Nabi Muhammad, tetapi seseorang yang mengerti betul siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bisa menjawab kubur ini bukan dia sekedar mengenal Islam, tapi paham betul apa itu agama Islam. Oleh karena itu, kajian kita malam ini kita akan membahas 3 hal ini. Pertama, saya akan membahas tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 2 rukun yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Pertama, seorang muslim itu harus meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan yang harus, bahwa saya tidak boleh ada orang beriman tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua, ketika Anda beriman kepada Allah, mengenal Allah, yaitu mentauhidkan Allah pada 3 hal. Memurnikan tauhid kepada Allah pada 3 hal. Pada perbuatan Allah, pada perbuatan ibadah manusia kepada Allah, dan pada nama dan sifat Allah. Atau yang disingkat oleh para ulama, yang disebut oleh para ulama memurnikan tauhid pada perbuatan Allah, atau disebut dengan bertauhid rububiyah. Memurnikan Allah pada dalam beribadah disebut oleh para ulama tauhid uluhiyah. Memurnikan Allah pada nama dan sifatnya disebut oleh para ulama tauhid asma wa sifat. Ustaz, kenapa sih tauhid ini dibagi jadi 3? Ya. Bukankah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada masalah-masalah semacam ini? Betul. Zaman Nabi tidak ada pembagian tauhid ini. Kenapa ada pembagian tauhid ini? Karena adanya orang melakukan kesyirikan. Kalau manusia itu ketika dia berada dalam agama yang benar, berada pada jalan yang benar, maka tidak ada pembagian tauhid ini. Tapi karenanya adanya penyimpangan di tengah-tengah manusia,
Ada sebagian manusia mentauhidkan Allah pada perbuatannya, ada sebagian manusia mengingkari beribadah kepada Allah pada sebagian ibadah. Sehingga agar orang tidak kebingungan orang ini bertauhid apa tidak bertauhid, maka ulama membagi ini untuk meletakkan, memetakan di mana kesalahan Anda, di mana kebenaran si fulan, di mana salahnya, sehingga orang kalau dia paham tauhid ini dia tahu, oh ternyata saya salah dalam masalah ini. Oh ternyata saya salah dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dari tauhid yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah seorang muslim meyakini mengesahkan Allah pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya kepada Anda semua. Perbuatan Allah itu apa saja? Siapa yang bisa jawab? Di antara perbuatan Allah apa? Hah? Di antara perbuatan Allah, Allah itu mengatur alam semesta. Allah itu memberi rezeki. Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Tapi Ustaz, apa sih pentingnya kita nih belajar tauhid rububiyah? Sangat penting. Kenapa penting? Karena itu sumber kebahagiaan. Orang belajar tauhid rububiyah, dia akan bahagia. Kenapa? Karena manusia itu ketika dia mengenal Allah itu mengatur hidupnya. Ketika manusia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memberi rezeki kepadanya. Ketika manusia itu tahu bahwasanya sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah baik dan buruknya, maka dia tidak akan pernah bersedih. Apapun yang menimpanya, ketika rezekinya disempitkan dia tidak akan pernah bersedih. Karena dia tahu Tuhan yang mengatur rezeki, Allah yang mengatur rezekinya. Berbeda halnya ketika manusia itu tidak mengenal Allah. Banyak zaman sekarang, orang itu bersandar hatinya, sumber kebahagiaannya pada rezeki, bukan pemberi rezeki. Banyak manusia itu, dia merasa bahagia kalau punya uang banyak. Dan dia merasa sedih kalau dia punya uang sedikit. Ketika dia dapat uang yang sedikit, dapat gaji yang sedikit, dia sedih. Kenapa orang itu sedih? Karena dia lupa bahwasanya memberi rezeki itu adalah Allah. Apalagi zaman sekarang manusia itu bersandar bukan kepada Allah. Banyak bersandar kepada makhluk-makhluk. Bersandar kepada rezeki, bersandar kepada makhluk Allah yang lain, bersandar pada bantuan orang, bersandar pada kasih sayang orang. Sehingga apa? Hatinya itu makin sempit, hilang kebahagiaan di dalam hatinya. Makanya Anda jangan pusing. Ada orang banyak uang tapi dia tidak bahagia. Kenapa dia tidak bahagia? Karena dia tidak bersandar kepada zat yang memberikan rezeki. Itu penting. Orang ketika dia mengenal Allah, dia memberi rezeki, dia bahagia hidupnya. Hatinya bahagia. Kemudian kenapa penting? Ya, kita memahami tauhid rububiyah ini, Ustaz. Karena begitu pentingnya tauhid rububiyah ini. Ada sebagian manusia itu tidak menyembah Allah lagi. Cuma lisannya saja dia mengaku Allah Subhanahu wa taala, tetapi hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan di dalam sebuah hadisnya, Nabi mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka dan binasa hamba dinar dan hamba dirham. Kata Nabi SAW, celaka. Ada orang itu rela menghalalkan segala cara, yang penting dapat cuan. Yang penting dapat uang. Dia tidak peduli lagi ini haram, ini halal, tidak masalah. Yang penting bagaimana saya mendapatkan uang. Baik itu didapatkan dengan cara yang halal. Baik itu pinjaman online, judi online, riba. Dia tidak peduli, yang penting dia dapat uang. Orang semacam ini kenapa bisa demikian? Karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang pemberi rezeki tadi. Kenapa bisa demikian, Ustaz? Karena dia tidak tahu tentang tauhid rububiyah tadi. Bahwasanya Tuhannya sudah mengatur alam semesta ini, dan Allah itu mengatur rezekinya. Sehingga tauhid rububiyah ini sangat penting untuk dipahami oleh semua orang. Baik. Ketika Anda memahami tauhid rububiyah, maka kata para ulama rahimahullah taala, tauhid rububiyah ini berporos pada 3 rukun yang besar. Ketika orang ingin belajar tauhid rububiyah, ingin mengenal Allah, maka dia kenali 3 sifat Allah, 3 perbuatan Allah yang sangat besar. Apa itu perbuatan Allah? Yang pertama, Allah itu adalah Al-Mudabbir. Allah itu mengatur alam semesta. Allah itu memelihara makhluknya. Dan Allah itu memelihara kita. Kita itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya gimana, Ustaz? Allah itu ketika memelihara manusia, memelihara secara detail.
Beda dengan atasan Anda. Atasan Anda itu kalau mengurus Anda cuma urusan-urusan yang global. Tidak ada satu manusia yang bisa mengurus orang lain secara detail. Bahkan ibu kita tidak bisa mengurusi kita secara detail. Tapi Allah Rabbul Alamin itu mengurusi hambanya secara detail. Rezeki Anda diurus oleh Allah. Takdir Anda diurus oleh Allah. Bahkan diurus oleh Allah Anda kapan Anda tidur, kapan Anda bangun, kapan Anda hidup, kapan Anda mati. Secara detail diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Al-Mudabbir, mengatur alam semesta ini. Bahkan hidup kita secara detail Allah atur. Ketika Allah mengatur, ada Allah itu mengatur secara umum. Semua hamba ini diatur oleh Allah secara detail. Tapi ada yang membedakan antara orang beriman dengan orang kafir. Pengaturan apa itu? Orang beriman, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengatur secara khusus untuknya. Allah akan mengatur secara khusus untuknya. Gimana Ustaz Allah mengatur secara khusus untuknya? Khusus orang bertakwa Allah akan perhatikan, lebih Allah perhatikan daripada Allah memperhatikan hamba-hamba selainnya. Makanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, beliau ya, berhijrah bersama Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Taha, qala la takhafa innani ma'akum asma' wa ara. Kata Allah, wahai Muhammad, ya, dan janganlah kalian berdua takut. Itu Rasulullah dan Abu Bakar. Janganlah kalian takut, sesungguhnya aku mendengar, kata Allah, dan aku melihat kalian. Artinya apa? Orang beriman bertakwa itu secara khusus diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Ketika dia meminta ijabah, minta sama Allah, Allah langsung kabulkan. Kenapa? Karena Allah menaruh perhatian khusus kepada hamba-hamba yang bertakwa. Manusia kalau memahami ini, maka dia tidak akan berpaling kepada selain Allah. Dia tidak akan berhajat kepada manusia. Karena dia tahu zat Tuhannya mengatur dia, memperhatikan dia secara khusus. Yang kedua, Bapak Ibu ikhwan, Bapak-bapak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah al-khalqu. Allah itu maha pencipta. Di antara perbuatan Allah, Allah itu menciptakan hambanya, menciptakan alam semesta ini. Dan ciptaan Allah, ciptaan yang sangat sempurna. Dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Anda perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah ciptakan dengan secara sempurna. Ketika Allah ciptakan alam semesta ini, Allah ciptakan dengan secara sempurna. Dan manusia ketika mengenal ciptaan Allah, bertambah yakin keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Air mata itu rasanya apa, Bapak-bapak? Manis, pahit, asin. Asin. Air telinga itu rasanya apa? Pahit. Air ludah itu rasanya apa? Liur kita itu rasanya apa? Ah? Hambar, tawar ya. Taib, saya mau tanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan? Ya. Kalau Anda perhatikan, kenapa air mata itu asin? Tujuannya apa? Agar seorang tidak perih mengeluarkan air mata tersebut. Allah jadikan ada zat tertentu sehingga keluarnya asin. Kenapa air telinga itu pahit? Ya, dan lengket cairan telinga itu. Kenapa? Agar tidak masuk serangga. Kalau manis, setiap hari datang semut di telinga kita. Tapi Allah jadikan apa? Pahit. Makanya binatang nggak mau masuk ke telinga kita. Kalaupun masuk, dia terperangkap dengan cairan yang lengket tersebut. Ya. Terus kenapa air liur ini, lidah kita ini tawar rasanya? Kenapa? Agar kita bisa merasakan kenikmatan. Coba kalau air liur kita ini asin, semuanya asin. Kasih coklat asin, semuanya asin. Tapi Allah kasih tawar agar kita bisa merasakan kenikmatan. Manusia ini kalau dia memikirkan apa yang ada dirinya, subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan begitu rapi dalam hidup manusia. Kok bisa demikian? Ya, karena dialah Al-Khaliq, dialah yang maha pencipta, mengatur alam semesta ini luar biasa. Anda lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak kecil, ya, bayi, ya, bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu nggak perlu diajari, langsung dia nyusu sama ibunya. Ibunya nggak ngajarin, nak nyusunya kayak gini, enggak. Anda arahkan, langsung dia nyusu. Kok bisa? Allah yang menanamkan fitrah dalam dirinya untuk menyusu demikian. Anda lihat kucing itu, ketika ngejar tikus begitu buas ya. Kucing itu kalau mengejar tikus, menerkam tikus, begitu puasnya dia. Tapi ketika dia sudah dihiga manusia, jinaknya luar biasa. Siapa yang mau ngubah demikian?
Tiba-tiba dia buas ya, kemudian di samping manusia menjadi jinak. Dialah Allah yang mengatur alam semesta ini, Al-Khaliq yang menciptakan. Manusia kalau melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tambah yakin dia tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah itu di antara rukun Al-Malik. Allah itu adalah raja. Allah itu memiliki segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda yakin Allah itu Maha memiliki, Anda tidak akan pernah bersedih. Ketika Anda diuji oleh Allah, diuji dengan anak yang meninggal, diuji dengan orang tua yang meninggal, diuji dengan istri yang meninggal, diuji oleh Allah dengan harta yang diambil, dikurangi rezekinya, Anda tidak akan pernah bersedih. Kenapa? Karena Anda tahu Anda ini adalah seorang hamba yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja Allah mengambilnya, Anda tidak pernah komplain. Kenapa? Karena Allah yang memiliki segala sesuatu. Makanya pernah suatu hari bapak-bapak ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang ya, yang bernama Abu Thalhah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki istri yang bernama Ummu Sulaim. Kemudian Abu Thalhah ini memiliki seorang anak yang sakit parah. Sakit parah. Kemudian dan kebetulan pada saat itu, pada malam itu Abu Thalhah ada keperluan. Akhirnya pun beliau keluar, minta izin kepada istrinya safar. Dan qadarullah, pas malamnya Abu Thalhah keluar, anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Paginya datang Abu Thalhah. Kemudian istrinya mengatakan, kata istrinya, jangan kasih tahu Abu Thalhah, anak kita meninggal. Biarkan saya sebagai seorang istri yang akan ngasih tahu. Maka Ummu Sulaim ini pun berdandan dengan dandan yang begitu rapinya. Kemudian ketika Abu Thalhah datang, beliau layaknya seorang istri melayani suaminya. Terjadilah apa yang terjadi, kemudian beliau hidangkan makanan yang luar biasa. Kemudian lihat bagaimana tauhid rububiyah yang luar biasa pada Ummu Sulaim dan pada Abu Thalhah. Saya ingin menanamkan ini. Ummu Sulaim bertanya kepada Abu Thalhah bertanya kepada Ummu Sulaim, bagaimana kondisi anak kita? Dijawab oleh Ummu Sulaim, wa askanu min qabl. Dia lebih tenang daripada kondisi sebelumnya. Kemudian Ummu Sulaim bertanya balik kepada Abu Thalhah, ya Abu Thalhah, ma ra'yuka anna qauman wada'u ariyatahum. Bagaimana menurutmu hai Abu Thalhah, ada suatu kaum meletakkan titipannya pada seseorang, meletakkan titipannya padamu. Kemudian mereka datang ingin mengambil titipan tersebut. Ala tamna'hum? Apakah engkau akan melarang mereka untuk mengambil titipan mereka? Kata Abu Thalhah, la ya Ummu Sulaim, tidak wahai Ummu Sulaim, akan saya kasihkan, itu titipan mereka. Itu haknya mereka akan saya kasihkan. Kemudian kata Ummu Sulaim, sesungguhnya anak kita telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah menitipkan kepada kita dan Allah mengambil kembali titipan tersebut. Dan tidak ada yang keluar dari mulutnya Abu Thalhah dan tidak ada keluar dari mulutnya Ummu Sulaim kecuali istirja, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepada Allah kami kembali ya, dan kami milik Allah. Kok bisa Ustaz sabar semacam ini? Karena dia tahu Tuhannya Al-Malik yang memiliki segala sesuatu. Kita ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah mengambil harta kita? Kapan Allah mengambil kesehatan kita? Kapan Allah mengambil nyawa kita? Kita harus ridha. Kita orang yang beriman, kita memiliki tauhid rububiyah, bahwasanya Allah yang memiliki segala sesuatu. Dan kapan kita berhajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tangannya lah semua sesuatu itu. Manusia ini kalau paham tauhid rububiyah, dia akan bahagia. Dia akan bahagia dalam kehidupannya. Kemudian, bapak-bapak ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ya, perusak tauhid rububiyah ini bapak-bapak, ya, di antara perusak tauhid rububiyah ini adanya sekelompok orang ya, yang ya, mereka tidak memahami tauhid rububiyah ini sehingga mereka keliru dalam masalah ini. Dan ini kalau ada keyakinan semacam ini, maka ini keyakinan yang menyimpang luar biasa. Pertama adalah keyakinan tentang bahwasanya tidak adanya pencipta. Ini banyak. Ada nggak orang berkeyakinan tidak adanya pencipta? Ada. Orang-orang ateis, mereka tidak ada pencipta. Dan ini banyak tersebar di tengah-tengah kaum muda. Kaum muda zaman sekarang ini. Pemuda zaman sekarang ini kalau Anda lihat,
cuma di luarannya saja. Dia Tuhan saya Allah, Tuhan saya Allah, tapi praktek nyatanya di dalam hatinya sama sekali tidak pernah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa, kadang di dalam doanya pun tidak yakin dia doanya itu didengar oleh Allah. Ketika dia beribadah pun beribadah sekedar ibadah saja. Kadang dia tidak yakin bahwasanya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang ada sekarang ini. Kenapa ini muncul? Karena dia tidak memahami tentang tauhid rububiyah ini dengan benar. Dan ini jadi masalah besar ketika di kuburan. Karena kenapa? Akan ditanya oleh para malaikat tentang masalah ini. Maka ada orang itu tidak percaya tentang adanya Tuhan. Dengan dalih apa? Kadang dikasih syubhat. Kata mereka, Allah itu tidak ada. Kalau Allah itu ada, siapa sebelum Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Karena ada keyakinan bahwa segala sesuatu itu pasti ada permulaan. Sehingga muncul syubhat syaitan membisikkan di kepalanya, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, ada seorang itu dikasih was-was oleh syaitan. Ditanya, engkau berasal dari mana? Dari ayah saya. Ayah kamu berasal dari mana? Dari kakek saya. Kakekmu berasal dari terus. Kemudian sampai terakhir pertanyaannya, Allah itu dari mana? Siapa yang menciptakan Allah? Sehingga ini menjadikan apa? Akhirnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kalau datang demikian apa? Kita katakan amantu billah. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau datang penyakit tersebut, kita jawab dengan apa? Allah itu tidak perlu ditanya dari mana asalnya Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Karena pencipta itu tidak ada permulaan. Pencipta itu tidak ada permulaan. Dalam akal pun tidak mungkin kalau pencipta itu ada permulaan, karena tidak akan terjadi kejadian. Kalau sesuatu itu ada permulaan, tidak ada permulaannya, ya, segala sesuatu ada permulaannya, maka tidak mungkin ada sebab akibat. Saya kasih contoh. Ada orang mengasih saya kopi ya, dari belakang menyajikan kopi. Saya terima. Kopi ini saya dapat dari mana? Dari orang yang di belakang. Orang yang di belakang ini dapat kopi dari mana? Dari orang yang di belakang. Terus sampai ke belakang. Pasti akan berujung pada satu orang yang punya kopi yang menyediakan langsung. Maka Allah pun juga demikian. Maka Allah itu tidak ada usulnya. Dan dialah Tuhan yang tidak berhak untuk ditanya. Kewajiban kita apa? Untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara ya keyakinan yang keliru di dalam tauhid rububiyah dan mengotori tauhid rububiyah ini apa? Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Bersumpah dengan selain Allah. Kadang orang bersumpah dengan nama selain Allah. Kalau ada orang bersumpah dengan nama selain Allah, itu masalah tauhid rububiyah. Karena dia mengagungkan makhluk di atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara juga orang yang bermasalah tauhid rububiyahnya apa? Menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Kalau bukan bos saya, gaji saya tidak naik. Kalau bukan si fulan, saya tidak selamat. Ini menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Kalau ada perkataan semacam ini bermasalah tauhid rububiyahnya. Di antara permasalahan tauhid rububiyah apa? Mencela angin, mencela udara, mencela hujan. Dia cela hujan turun, dia cela. Wah, hujan turun nih. Wah, gaji saya berkurang, gak produktif bekerja. Akhirnya dia cela hujan. Dia cela angin, dia cela udara. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian cela masa. Karena itu berasal dari Allah. Kalau ada orang mencela makhluk-makhluk Allah, mencela angin, mencela hujan, ini bermasalah tauhid rububiyahnya. Dan ini banyak tidak disadari oleh kebanyakan orang. Banyak orang terjerumus pada hal ini. Kenapa? Karena dia tidak paham tentang masalah tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang penting dalam tauhid selain tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, tauhid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling penting. Kenapa? Karena tauhid rububiyah ini orang-orang musyrik zaman dahulu tidak ada yang mengingkarinya. Tauhid rububiyah orang-orang musyrik zaman dahulu tidak ada mengingkarinya. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang-orang musyrik dulu mengatakan la yaqulunna Allah. Maka Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi mereka syirik dalam tauhid uluhiyah. Makanya orang-orang Arab Bahari, kalau mereka naik kapal, mereka berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi orang zaman dulu itu, kalau mereka naik kapal, kemudian kapalnya dihantam ombak. Jadi zaman dulu mereka naik kapal tuh bawa berhala. Berhala tuh dibawa sama mereka.
naik kapal. Mereka beribadah. Ketika kapal itu dihantam ombak yang begitu dahsyat, ya, mereka apa? Kata Allah, wa idza raqibu fil fulk da'wallahu mukhlishina lahuddin. Falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun, kata Allah. Ketika mereka mengendarai kapal, ya, kemudian kapal tersebut dihantam ombak, terombang-ambing dengan ombak, apa yang dilakukan oleh orang musyrik? Mereka lempar berhala mereka ke lautan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Kata Allah, falamma najjahum ilal bar, ketika kami selamatkan kembali, idahum yusyrikun. Mereka bikin lagi patung tersebut, menyembah lagi. Jadi kalau dalam kondisi susah, dibuang patungnya. Kamu bukan Tuhan, Allah yang Tuhan. Iya. Mereka berkeyakinan semacam itu. Jadi mereka itu tidak ada masalah dengan mereka meyakini tentang adanya Allah, tapi bermasalah di ibadah. Tauhid uluhiyah ini tauhid ibadah. Banyak kaum musyrikin, kaum muslimin itu melakukan yang bertentangan dengan tauhid ibadah ini. Kenapa bisa jadi? Disebabkan dua hal. Pertama, tidak memahami makna ibadah. Saya mau bertanya kepada Anda semua. Siapa yang tahu arti ibadah? Saya mau tanya nih. Siapa tahu arti ibadah? Ada yang bisa jawab? Selain Ustadz tentunya ya. Baik, siapa yang bisa ibadah? Siapa? Anda ibadah sholat, puasa, zakat. Puasa ibadah tidak? Ibadah. Sholat ibadah tidak? Ibadah. Baik. Membaca Quran ibadah tidak? Ibadah. Baik. Ikhlas, takut sama Allah itu ibadah tidak? Ibadah ya. Membantu orang ibadah. Anda bersedekah dengan uang Anda ke masjid, itu ibadah tidak? Ibadah. Baik. Dari sini Anda bisa paham ibadah itu apa sih? Para ulama mengatakan ibadah itu adalah segala sesuatu, baik itu dari perkataan atau perbuatan yang nampak atau tidak nampak dicintai oleh Allah. Itu ibadah. Jadi segala sesuatu dicintai oleh Allah itu apa? Ibadah. Jadi apa saja Anda senyum sama orang, bagus nggak senyum itu? Bagus. Ibadah tidak? Ibadah itu. Anda salam sama orang, bagus nggak salam itu? Salam. Itu ibadah. Jadi ibadah itu simpelnya apa saja yang kita lakukan dicintai oleh Allah, baik yang nampak tidak nampak, maka itu ibadah. Dan ibadah itu otoritas Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah. Nah, banyak manusia salah dalam ibadah ini, tidak paham ibadah. Akhirnya dia terjerumus pada kesyirikan. Yang kedua, kenapa manusia ini banyak syirik, melakukan kesyirikan? Banyak kaum muslimin melakukan kesyirikan. Padahal dosa syirik itu, bapak-bapak, ikhwan, tidak diampuni oleh Allah kalau dia meninggal. Di antara sebabnya adalah mereka salah paham tentang makna syirik itu sendiri. Jadi masyarakat kita itu meyakini kayak gini. Selama di hati ini meyakini Allah itu pencipta, baik kita menyembelih untuk Nyai Loro Kidul, tidak ada masalah. Yang penting apa? Kita yakin Allah itu Tuhan kita. Selama kita meyakini Allah itu Tuhan kita, ngasih sesajian kepada pohon, kepada gunung, kepada buaya putih di sungai, tidak masalah. Kenapa? Selama keyakinan dalam hati ini Tuhan itu adalah Allah. Nah, ini yang menyebabkan orang banyak terjerumus pada kesyirikan. Padahal kalau Anda tanya satu persatu orang itu, apa hukum syirik? Mereka bilang, oh nggak boleh, haram, tidak boleh. Ya. Tapi perbuatannya kasih sesajian, ya, berdoa kepada selain Allah, minta enggak sama Allah, minta sama si fulan yang orang sudah meninggal, tidak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tanya syirik itu apa? Enggak boleh, haram. Padahal perbuatannya melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena dia tidak paham makna syirik. Maka kita katakan, kalau konsep syirik seperti yang Anda katakan, yakinnya, yang penting yakinnya sama Allah, apa saja yang dikerjakan tidak syirik, maka ini tidak ada bedanya dengan orang jahiliyah tadi. Orang Arab jahiliyah tadi apa? Yakin gak dia adanya Allah? Yakin mereka. Tapi kenapa dikatakan oleh Nabi syirik? Beribadahnya tidak kepada Allah, berdoanya bukan kepada Allah, memintanya bukan kepada Allah, nyembelihnya bukan diperuntukkan untuk Allah, diperuntukkan untuk berhala. Makanya dihukumi dia perbuatan syirik. Ini dua hal bapak-bapak, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di tengah masyarakat itu banyak tersebar kesyirikan? Tidak paham arti ibadah, tidak paham arti syirik. Kalau orang paham dua hal ini, Anda mengerti tauhid uluhiyah. Simpelnya. Anda sudah menguasai tauhid uluhiyah. Ya, oh, ibadah itu milik Allah. Berarti ketika saya berdoa kepada selain Allah, tidak boleh berarti. Ketika saya beristighasah,
kepada selain Allah boleh tidak? Tidak boleh. Ketika saya bernazar bukan untuk Allah boleh tidak? Tidak boleh. Ketika saya menyembelih untuk selain Allah tidak boleh. Kalau kita paham demikian, simpel sekali. Maka manusia itu senantiasa dia akan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama rahimallahu taala, kenapa orang itu terjerumus pada kesyirikan ini? Padahal kesyirikan itu satu-satunya dosa yang tidak punya syahwat. Orang berzina itu wajar kalau dia berzina, ada syahwat di sana. Ketertarikan dengan wanita. Orang berjudi wajar karena pengen cari harta. Bermain riba ada syahwat di sana. Syirik itu tidak ada syahwat. Syirik itu tidak ada syahwat. Orang menyajikan sesajian kepada gunung, kepada buaya, kepada ratu pantai selatan, menyembelih diperuntukkan untuk selain Allah, berdoa di kuburan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada penghuni kubur. Ada syahwatnya tidak? Tidak ada. Syirik itu tidak ada syahwatnya, tapi dia murni penyakit. Jadi syirik itu kenapa dia jadi dosa besar? Tidak diampuni oleh Allah ketika orang itu mati karena dia murni penyakit. Dia murni penyakit. Kalau syahwat itu ya diobati dengan apa? Ya disuruh dia dengan banyak beribadah. Kalau syirik ini dia murni penyakit, diobati dengan ilmu. Diobati dengan ilmu dia tidak bisa diobati. Kalau orang berzina Anda suruh dia puasa, Anda suruh dia banyak-banyak ibadah, kelar dah zinahnya. Insya Allah dia tidak berzina. Tapi orang yang melakukan kesyirikan itu tidak bisa diobati dengan demikian, tapi diobatinya dengan ilmu. Karena dia penyakit, Bapak-bapak. Dan penyakit yang sangat berbahaya. Satu-satunya dosa yang tidak Allah ampuni. Kalau ada orang itu berzina dengan ibunya, kemudian dia berzina dengan ibunya, kemudian ibunya dia bunuh misalnya, dia cincang-cincang, dia mutilasi ibunya, kemudian dia mati, apakah masih ada harapan masuk surga? Ada harapan masuk surga. Walaupun dosanya luar biasa. Berzina dengan orang tuanya, dibunuh orang tua, ini kedurhakaan yang luar biasa. Tapi kalau orang itu mati, ada harapan masuk surga. Tapi berbeda, kalau sekedar ada orang menyembelih, ya, sembelihan, atau seorang datang ke kuburan, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mati, maka tidak ada harapan dia masuk surga. Karena dia mati dalam kondisi kesyirikan. Nah, ini penting sekali dan ini harus jadi pondasi kita sebagai orang beriman. Kemudian, Bapak-bapak ya, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang tauhid uluhiyah ini, maka pembatal tauhid uluhiyah ini adalah kesyirik besar. Syirik besar. Maka syirik besar itu banyak. Di antaranya adalah melakukan sihir, datang ke paranormal, datang kepada dukun-dukun. Ini bagian dari syirik besar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Kata Rasulullah, barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dia katakan, telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Banyak enggak orang muslim datang ke dukun? Banyak. Datang ke paranormal banyak, apalagi dukun ini berubah menjadi apa? Menjadi sok kiai. Berubah lagi sekarang menjadi ustadz. Dukun sekarang udah gelar ustadz. Kadang dukun sekarang labelnya syekh. Iya. Kenapa? Tapi hakikatnya adalah dia dukun. Banyak kaum muslimin datang demikian. Kenapa bisa terjadi demikian? Dua hal tadi sebabnya. Tidak paham syirik dan tidak paham arti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik itu ada yang namanya syirik kecil. Iya. Selain syirik besar ada namanya syirik kecil. Syirik kecil ini seperti riya, ya. Seperti seseorang beramal untuk dunia, ya. Seperti seseorang memakai jimat-jimat, ya, memakai gelang, ya. Gelangnya warna-warni untuk nalak bala misalnya, maka ini adalah jimat. Ini bagian dari syirik kecil. Ya, syirik kecil dan manusia harus bertaubat, harus hilangkan demikian. Dia harus bertawakal kepada Allah. Kenapa? Karena tawakal itu bagian dari ibadah. Orang berjimat itu dia tidak bertawakal kepada Allah. Dia bertawakal kepada jimat tersebut. Dia meyakini jimat ini yang menghindarkan dia dari musibah. Ini salah. Yang menghindarkan Anda dari musibah siapa? Allah. Anda harus bertawakal sama Allah, bukan bertawakal kepada jimat dan semisalnya. Baik. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu ada seorang muslim meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah.
Dan harus kita yakini nama-nama Allah itu ada berapa Bapak? Nah, saya mau nanya ini. Nama Allah itu ada berapa? Berapa? 99 yakin? Ah? Baik. Nama Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari 99. Makanya Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au anzaltahu fi kitabik, au ista'sarta bihi fi ilmi ghaibi indak. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan nama-nama yang engkau sebutkan, atau yang engkau ajarkan pada makhlukmu, atau yang engkau sebutkan di dalam Al-Quran, atau nama-nama yang hanya engkau ketahui dalam perkara gaib di sisimu. Jadi ada nama-nama Allah itu yang tidak dikasih tahu kepada Nabi SAW. Makanya Nabi pernah berdoa, inilah uhsi sana'an alaik, anta asnaita kam asnaita ala nafsik. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku tidak bisa menghitung pujian kepadamu. Sesungguhnya engkau memiliki pujian yang engkau puji untuk dirimu sendiri. Artinya ada nama-nama yang tidak diketahui oleh Nabi SAW. Tetapi ini dimaksudkan bahwasanya Allah itu memiliki nama 99 bukan pembatasan nama Allah. Tapi maksudnya adalah ketika ada muslim beramal dengan nama 99 dari nama Allah, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Di antara keutamaannya adalah dia akan dimasukkan surga. Itu maksudnya. Itu maksudnya bahwasanya Allah itu memiliki nama 99 nama bukan pembatasan. Tapi maksudnya adalah beramal dari nama Allah yang begitu banyak, di antaranya 99. Kemudian di antara sifat-sifat Allah ini begitu nama-nama Allah, dan nama-nama Allah itu semuanya indah. Nama-nama Allah itu semuanya yang mulia. Dan di antara nama Allah, di antara nama ada sifat. Ada sifat-sifat Allah. Manusia harus meyakini Allah itu memiliki sifat. Sifat itu apa? Sifat itu seperti Allah itu Maha mendengar. Kita yakin Allah itu Maha mendengar. Kita yakin Allah itu Maha melihat. Maka ketika kita meyakini Allah itu memiliki nama dan sifat-sifat, tidak boleh seorang muslim itu memisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tapi yang wajib kita beriman. Contoh, ketika kita katakan Allah itu Maha mendengar, apakah sama pendengaran Allah dengan makhluk? Jawabannya berbeda. Pendengaran Allah kapan saja, di mana saja, berapapun jumlahnya, Allah bisa mendengar. Makhluk ini bisa mendengar 1 atau 2 orang. Dan jarak tertentu, sudah lewat dari jarak tertentu, kita tidak bisa mendengar lagi. Adapun Allah tidak terbatas pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini Allah itu Maha melihat, ketika kita meyakini Allah itu Maha melihat, maka kita, apakah sama penglihatan Allah dengan makhluk? Tidak. Manusia ini tidak bisa melihat di kegelapan. Allah bisa melihat di dalam kegelapan. Bahkan di bawah lautan pun Allah tahu apa yang dikerjakan makhluknya. Tentu berbeda penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Maka ketika Anda berbicara tentang asma wa sifat, nama dan sifat Allah, maka Anda harus punya keyakinan ini, bahwasanya Allah itu memiliki sifat, yang mana sifat itu diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tidak boleh kita serupakan dengan makhluknya. Boleh namanya sama, tapi sifatnya berbeda. Kemudian ini, kalau Anda paham ini, apa yang Anda dapatkan? Kalau Anda paham tauhid rububiyah, paham tauhid uluhiyah, paham tauhid asma wa sifat, 3 hal ini, yang akan Anda dapatkan. Pertama, Anda akan masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi SAW, sab'una alfan min ummati, ada 70.000 dari umatku, yadkhuluna al-jannata min ghairi hisabin wala adab. Mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Di antaranya kata Rasulullah SAW, humul ladzina la yastarqun wa la yaftawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak meminta ruqyah dan tidak mengobati dengan besi panas, tidak tatayyur, tidak pamali. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan orang kalau paham 3 hal ini, apa yang dia dapatkan? Dia akan dijamin masuk surga. Akan dijamin oleh Allah masuk surga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa saja orang muslim, sebesar apapun dosanya, dia mati dalam kondisi mentauhidkan Allah, maka dia akan masuk surga. Sebesar apapun dosa Anda pasti akan masuk surga. Kalau Anda mentauhidkan 3 hal ini, Anda akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Nabi SAW, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah. Kata Nabi, orang yang paling bahagia yang mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak
man qala ilaha illallah mukhlishan min qalbi. Kata Nabi SAW, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dalam hatinya. Artinya dia bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda mendapatkan syafaat, Anda dijamin masuk surga, dan Anda dikatakan masuk surga tanpa hisab kalau Anda melesaikan tauhid dalam kehidupan Anda. Ini yang pertama. Kalau kita paham ini, kita akan selamat. Pertanyaan yang pertama, marrabbuka? Siapa Tuhan? Tuhan. Yang kedua, wa man nabiyuka? Ya, wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak-bapak, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua kesalahan manusia ini dalam memahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda tanya kaum muslimin ini apakah cinta dengan Nabi, pasti semuanya akan menjawab apa cinta dengan Rasulullah. Tidak ada satupun saya kira ada kaum muslimin mengatakan saya tidak cinta kepada Nabi. Tapi perlu Anda ketahui, ada dua kelompok yang salah dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Anda termasuk dari dua kelompok ini. Yang pertama adalah kelompok yang menyepelekan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menganggap sunnah Nabi itu tidak penting, ajaran Rasul itu tidak penting. Tapi kalau Anda tanya dia cinta kepada Nabi, saya cinta kepada Rasulullah. Tapi dia menyepelekan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan memusuhi. Yang kedua, ada kelompok yang mengklaim cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi berlebih-lebihan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi diposisikan seperti Allah mengatur alam semesta. Sampai-sampai Nabi diposisikan bahwasanya dia mengabulkan hajat-hajat manusia walaupun di kuburannya. Ini memposisikan Nabi seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini berlebih-lebihan cintanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kata beliau, la tatruni kama atratin nasar ibn Maryam, fa innama ana abduhu faqulu Abdullah wa rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mengagung-agungkan aku sebagaimana orang-orang Nasara mengagungkan Isa Al-Masih, anaknya Maryam. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Katakanlah Abdullah wa Rasul. Katakanlah saya ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, seseorang dikatakan dia mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata para ulama rahimallahu taala, pertama kita dikatakan mengenal Nabi SAW, kita harus cinta dulu kepada Nabi. Dan cinta kita kepada Nabi harus melebihi cinta kita kepada siapa? Kepada orang tua kita. Bahkan kepada diri kita. Itu poinnya. Anda dikatakan tidak kenal dengan Nabi SAW sampai Anda mencintai Rasulullah melebihi dari diri kita sendiri. Anda cinta dengan diri Anda, tidak mau terbunuh, maka Anda lebih cinta lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, yang harus kita pahami ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus paham bahwasanya orang yang paling mencintai Nabi SAW di dunia ini siapa? Sahabat. Sahabat Rasulullah itu orang yang paling mencintai Rasulullah SAW di dunia ini. Tidak ada orang yang mencintai Nabi melebihi cintanya sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa sahabat begitu besar cintanya daripada kita? Karena sahabat itu hidup bersama Nabi. Mereka tahu akhlak Nabi. Mereka lihat bagaimana cara Nabi berjalan, bagaimana cara Nabi bermuamalah, bagaimana cara Nabi bersikap, bagaimana cara Nabi berbicara. Mereka tahu semua, sehingga mereka melihat di depan mereka, sehingga mereka lebih cinta daripada kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika kita memahami ini, seorang Muslim ketika dia mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang akan dia dapatkan? Maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Di antara pahalanya apa? Dia akan dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, ma'adatta laha? Kata Nabi SAW, apa yang kau persiapkan untuk menyambut hari kiamat tersebut? Kemudian orang ini mengatakan, illa anni uhibbullah wa rasulah. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, yang aku persiapkan, aku cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi menjawab, innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau nanti di hari kiamat kelak dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Ketika Anda cinta kepada Rasulullah SAW,
Salah satu pahala yang Anda dapatkan ketika Anda mati, Anda dikumpulkan bersama Nabi SAW. Nabi ditempatkan di surga paling tinggi. Ketika seorang mencintai Rasulullah melebihi daripada cinta dirinya sendiri, dia akan ditempatkan bersama Nabi SAW. Ini luar biasa. Kedua, timbul pertanyaannya, Ustaz, kalau mencintai Nabi seperti itu pahalanya, Ustaz, terus gimana cara mencintai Nabi ini? Ini pertanyaan paling penting. Gimana sih cara mewujudkan cinta yang benar melebihi daripada diri kita sendiri? Kalau hal ini Anda wujudkan, maka Anda dikatakan cinta kepada Nabi. Kalau Anda dikatakan cinta kepada Nabi, Anda akan lolos dari pertanyaan man nabiyuka, siapa nabimu. Cinta dengan Nabi SAW harus butuh dengan bukti. Diwujudkan dalam bukti yang benar. Mencintai dengan Nabi itu dilakukan dua hal. Mencintai dengan hati, yang pertama. Yang kedua, mencintai dengan amal perbuatan. Banyak orang itu bilang, ya, oh aku cinta dengan Nabi. Perbuatannya dia bilang, oh saya cinta dengan Nabi, saya cinta dengan Nabi. Tapi hatinya sama sekali sedikit pun tidak ada Nabi Muhammad dalam hatinya. Banyak orang demikian, banyak. Orang itu bilang saya cinta dengan Nabi, saya cinta dengan Nabi. Tapi sedikit pun di hatinya tidak ada kecintaan dengan Nabi, dan ini tidak benar. Bahkan orang yang sudah ngaji lama, sudah belajar agama lama, cuma di mulut, tapi di hatinya nol cinta kepada Nabi SAW. Maka cinta dengan Nabi itu harus dua hal. Di hati kita cinta dengan Nabi dan dibuktikan dengan perbuatan kita. Baik. Bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada Nabi ini di hati? Ya, orang itu bagaimana sih biar cinta dengan Nabi SAW? Kalau hal ini tidak ada, saya bisa katakan orang itu tidak cinta dengan Nabi. Kalau hal ini tidak dilakukan oleh orang, bisa saya katakan orang itu tidak cinta dengan Nabi di hatinya. Pertama, kita itu harus mengenal perangai Nabi. Dikatakan pepatah, tidak kenal tak sayang. Bagaimana Anda bisa cinta di hati Anda dengan Nabi SAW, sedangkan Anda tidak pernah mengenal perangai Nabi SAW. Anda tidak mengenal akhlak Nabi, padahal akhlak beliau sempurna. Bagaimana bisa Anda cinta dengan Rasulullah SAW? Bagaimana Anda bisa cinta dengan Nabi? Anda tidak pernah tahu jasa-jasa Nabi kepada umat Islam. Bagaimana Anda bisa cinta dengan Nabi SAW, sedangkan Anda tidak pernah mempelajari sirah? Anda tidak pernah belajar sirahnya, tidak pernah membaca sirah Nabi itu seperti apa. Tidak tahu akhlak Rasulullah, tidak tahu jasa Nabi SAW. Sejauh mana jasa beliau kepada umat ini. Bagaimana bisa muncul di hati Anda cinta kepada Rasulullah SAW? Kita ini cinta kepada ibu kita, kenapa? Karena Anda kenal. Anda cinta dengan ayah Anda, cinta dengan ibu Anda, cinta dengan pasangan Anda, kenapa? Karena Anda kenal. Kalau Anda tidak kenal, tidak mungkin Anda cinta kepada ibu Anda. Kalau Anda tidak kenal, tidak mungkin Anda cinta kepada anak Anda. Kalau Anda tidak kenal, tidak mungkin Anda cinta dengan pasangan Anda. Karena cinta itu dengan mengenal. Dan kita mengenal Nabi SAW itu mengenal jasa beliau, mengenal akhlak beliau, mengenal, ya, melihat, membaca di buku-buku sirah. Dengan itu muncul apa? Cinta kepada Nabi SAW. Maka kalau tiga hal ini tidak pernah kita lakukan, cuma omongan di lisan saja orang itu cinta dengan Nabi SAW. Yang kedua, membuktikan cinta dengan Nabi itu dengan amal perbuatan. Tadi yang pertama membuktikan dengan hati, membuktikan dengan amal perbuatan. Tapi Ustaz, bagaimana ya kita ini mewujudkan cinta Nabi itu dengan amal perbuatan? Yaitu mentaati perintah beliau. Mentaati perintah beliau. Yang kedua, meniru apa yang beliau lakukan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana aku salat. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dari bagaimana tata cara aku berhaji. Maka orang itu kalau dia berusaha meniru Nabi SAW, itu dia tanda cinta dengan Rasulullah, dengan amal perbuatannya. Kemudian, ya, dia berusaha mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Bagaimana Ustaz berusaha mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi? Berusaha mengamalkan sunnahnya. Nabi memerintahkan ini, dia kerjakan. Nabi melakukan ini, dia kerjakan. Ya. Bagaimana mungkin seorang itu mengklaim cinta kepada Nabi, tapi apa saja yang diperintahkan oleh Nabi, dia tidak pernah dia lakukan. Contoh misalnya, ada orang tua Anda bilang, Abi, atau Anda bilang sama istri Anda, wahai istriku, aku ini cinta sekali sama kamu. Engkau ini adalah belahan hatiku. Mungkin ada orang katakan demikian. Kalau begitu, kata istrinya, Mas, kalau begitu kasih dong nafkah setiap bulannya. Oh, nggak bisa deh.
Kalau begitu Mas, kalau nggak bisa beli nafkah, tolong dong belikan makanan untuk saya. Oh nggak bisa deh, Mas nggak bisa belikan makanan. Mas kalau begitu tolong dong belikan saya baju yang baik. Oh nggak bisa deh, saya nggak bisa belikan baju. Kalau begitu Mas, saya minta satu saja, kamu berbuat baik sama saya, tidak kasar. Oh nggak bisa, ini emang tabiat saya kasar sama kamu. Kira-kira itu cinta tidak? Tidak, cinta cuma omongan belaka saja. Cuma perkataan belaka. Tapi yang dia minta semuanya tidak pernah diamal. Sama seperti itu kita dengan Nabi SAW. Yang diminta oleh Nabi, Nabi minta ini, lakukan ini, lakukan ini, tidak pernah dilakukan. Maka itu adalah cuma hanya di lisan. Maka cinta dengan Nabi SAW itu mewujudkan dengan praktek nyata kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan bukti cinta dengan Nabi dengan amal perbuatan banyak berselawat. Itu bukti. Orang itu kalau sering berselawat kepada Nabi itu bukti dia cinta kepada Rasulullah. Makanya kata Nabi SAW, setiap nama aku disebut, kita disuruh berselawat. Orang kalau dia sering berselawat kepada Nabi, itu tanda orang itu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara bentuk cinta kepada Nabi itu meninggalkan apa yang beliau larang. Meninggalkan apa yang beliau larang. Maka kalau kita meninggalkan apa yang beliau larang, itu tanda kita cinta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hal ini Anda wujudkan dalam kehidupan Anda, maka Anda akan selamat dari pertanyaan dari kuburan. Man nabiyuka, siapa Nabi? Nabimu. Karena Anda mencintai Nabi dengan hati dan amal perbuatan. Baik. Yang terakhir, pertanyaan di kuburan tersebut ditanya Anda agama. Iya, ditanya apa agama Anda? Maka agama kita apa? Islam. Kalau ditanya tentu agama kita adalah agama Islam. Bapak-bapak ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang ketika berbicara tentang agama Islam, Islam itu apa sih agama Islam itu? Kata para ulama, Islam itu adalah seseorang, ya, sebuah agama yang Allah utus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam, kalau kita berbicara Islam, Islam itu dibangun atas 3 pondasi besar. Islam, kalau Anda ditanya Islam, kalau Anda ditanya apa itu agama Islam, Anda jawab, agama Islam itu dibangun atas 3 pondasi besar. Pondasi besar yang pertama adalah Islam itu sendiri, yang dikenal dengan rukun Islam. Yang kedua, pondasi agama kita adalah iman, yang dikenal dengan rukun iman. Yang ketiga adalah pondasi agama kita adalah ihsan. Ya. Baik. Saya akan bahas singkat saja. Yang pertama, pondasi yang pertama Islam. Bapak-bapak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Zakat? Puasa apa zakat? Zakat apa puasa? Zakat. Yakin? Anda kalau puasa, habis puasa biasanya bayar zakat. Zakat apa puasa yang ketiga? Bingung, puasa apa zakat? Yang ketiga itu adalah zakat. Yang keempat puasa, yang kelima haji. Ini rukun Islam. Anda sebagai seorang muslim harus belajar rukun Islam ini. Harus belajar syahadat, apa makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, Anda harus belajar salat. Ustaz, belajar salat itu apa sih? Belajar sholat itu, yang paling terpenting di sholat itu, Anda belajar sifat sholat Nabi. Bagaimana cara Nabi sholat, itu yang paling penting. Jadi Ustaz, sholat, kalau Anda mempelajari sholat itu sangat banyak. Tapi yang Anda butuhkan dari sholat itu, cara sholat yang benar, seperti sholat Nabi sholat. Itu yang Anda butuhkan. Ketika Anda belajar tentang masalah zakat, apa sih? Kalau Anda berzakat, maka itu tergantung. Kalau Anda sekarang ini seorang pekerja, kerja tambang, maka zakatnya adalah zakat dalam bentuk uang. Zakat gaji yang dijakatkan setahun sekali. Anda belajar itu. Itu kewajiban Anda. Ustaz, kalau saya tidak mau belajar, berdosa. Kenapa? Karena Anda punya kewajiban itu. Kalau seandainya gaji Anda itu sudah mencapai nisab, berlalu 1 tahun, wajib Anda belajar. Saya harus berzakat ini kepada siapa? Saya kasihkan kepada siapa? Kapan saya berzakat? Berapa yang saya keluarkan? Harus Anda pelajari. Kalau tidak, Anda berdosa. Karena itu sesuatu yang wajib. Yang keempat, berpuasa. Berpuasa itu apa sih Ustaz yang saya pelajari? Kalau Anda mempelajari puasa itu sangat banyak. Tapi Anda mempelajari adalah
mengetahui apa-apa yang membatalkan puasa. Jadi Anda mempelajari apa? Apa-apa yang membatalkan puasa. Itu intinya. Kalau Anda mempelajari apa-apa yang membatalkan puasa, sudah selesai. Berarti Anda paham tentang masalah puasa. Kalau Anda tidak tahu yang membatalkan puasa, berarti Anda salah. Jadi itu ilmu yang wajib. Yang kelima, haji. Kalau Anda ditakdirkan oleh Allah berhaji, wajib Anda mempelajari syariat haji. Bagaimana haji yang benar sesuai dengan haji Nabi SAW. Itu yang wajib Anda pelajari. Jadi ini bukan sebuah ilmu yang tidak kita ajari, enggak. Ini salah. Karena banyak orang itu, oh saya kalau zakat nanti serahkan sama ustaz. Kalau haji, sholat, enggak, itu suatu yang wajib. Yang harus kita tahu. Kalau kita tidak tahu, itu berdosa. Ketika kita tidak tahu tata cara sholat yang benar, berdosa tidak? Berdosa. Kita tidak tahu puasa yang benar, berdosa tidak? Berdosa. Ketika Anda berhaji tidak tahu tata cara haji yang benar, berdosa tidak? Berdosa. Anda ketika wajib zakat tidak tahu cara berzakat yang benar, berdosa apa tidak Ustaz? Berdosa. Ya. Kemudian yang kedua, ya, asas yang kedua adalah rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Pertama, kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, kitab-kitabnya. Yang keempat, Rasul. Yang kelima, hari akhir. Yang keenam, qada dan qadar, takdir. Pertanyaannya, sudahkah seseorang itu mempelajari beriman kepada malaikat? Sudahkah orang itu mempelajari beriman kepada Rasul? Sudahkah ada seorang itu mempelajari beriman kepada nabi-nabi? Beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir? Tentu kalau Anda mempelajari itu semua, Bapak-bapak, itu sangat banyak sekali. Berjilid-jilid. Tapi saya kasih ya inti dari semuanya itu. Ini semuanya. Jadi yang Anda pelajari beriman kepada Allah itu apa? Tadi saya sudah jelaskan. Beriman tentang adanya Allah dan mentauhidkan Allah di 3 tauhid tadi, rububiyah, uluhiyah, wa asma wa sifat. Kalau beriman kepada malaikat, apa yang harus kita pelajari, Ustaz? Ini harus Anda ketahui. Kalau tidak boleh tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu ini, Anda dikatakan tidak beriman kepada malaikat. Apa itu beriman kepada malaikat? Kita harus meyakini malaikat itu makhluk Allah. Itu yang pertama. Meyakini malaikat itu makhluk Allah. Yang kedua, kita meyakini di antara malaikat itu ada tugasnya memberikan wahyu kepada para nabi. Kemudian yang ketiga, bahwasanya mereka itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka itu ada tugasnya memberikan wahyu. Kalau ini sudah dipahami, maka Anda dikatakan sudah beriman kepada malaikat. Contoh, kalau saya tanya kepada orang di sini, tahu nggak kalian ada malaikat, ada makhluk Allah namanya malaikat? Orang yang udah tahu ya, masa ada malaikat sih? Ini dikatakan beriman kepada malaikat apa tidak? Tidak beriman. Tapi kalau saya tanya, tahu nggak di antara malaikat itu ada namanya Jibril? Oh, wallahu alam, saya tidak tahu. Dia beriman kepada malaikat? Beriman. Dia tahu, kata dia, saya tahu ada malaikat, tapi saya nggak tahu, saya nggak hafal namanya, ada Jibril. Ini dikatakan beriman. Kenapa? Karena dia beriman pada bagian yang wajib. Adanya malaikat, bahwasanya malaikat itu makhluk Allah, di antara mereka ada yang menurunkan, yang memberikan wahyu. Beriman kepada kitab. Apa yang harus saya ketahui, Ustaz? Beriman kepada kitab-kitab ini. Karena banyak kaum muslimin tidak paham ini. Padahal ini perkara iman, perkara mendasar. Beriman kepada kitab itu, kita harus meyakini bahwasanya semua kitab itu terhapus kecuali Al-Quran. Hukumnya terhapus. Taurat, Injil terhapus. Semuanya terhapus kecuali Al-Quran. Kemudian yang kedua, kitab Allah turunkan itu tujuannya apa? Untuk menghakimi manusia. Sebagai perujukan untuk umat ini. Kemudian yang ketiga, kita meyakini bahwasanya Allah itu menurunkan kitab kepada siapa saja dari nabi-nabi, dan kitab yang Allah turunkan merupakan firman Allah. Jadi kita meyakini Allah itu menurunkan kitab kepada siapa saja dari nabi-nabi yang Allah kehendaki, dan kitab yang Allah turunkan itu bagian dari firman Allah, kalamullah. Jadi ada 3 hal yang Anda harus pahami. Semua kitab yang diturunkan terhapus hukumnya dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran jadi rujukan. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Sebagai pedoman manusia kalau terjadi perselisihan, kembalinya kepada Al-Quran. Yang ketiga, wajib kita beriman ini, bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Semua firman, semua kitab yang Allah turunkan itu merupakan firman Allah. Kalau Anda beriman dengan ini, Anda dikatakan sudah beriman dengan kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul itu kita meyakini bahwasanya
Rasul itu adalah manusia yang Allah utus di muka bumi. Yang kedua, kita meyakini Rasul itu diperintahkan untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, meyakini bahwasanya Rasul itu yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad. Kalau Anda tanya, tahu nggak Anda sih Nabi yang terakhir? Allahu a'lam, tidak tahu kata dia. Ini tidak beriman dengan Rasul. Tahu nggak ada nama Nabi Muhammad? Kata dia, saya tidak tahu. Ini tidak beriman dengan Rasul. Muslim tahu. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Dan ini Anda tanamkan dengan anak Anda. Anda punya anak, ajarkan ini. Ya, 3 hal ini. Bahwasanya Rasul itu dari kalangan manusia yang diutus oleh Allah. Diperintahkan diperintahkan oleh Allah untuk mengajak manusia beribadah kepadanya. Dan Rasul yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir, yang kelima, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu adalah kita meyakini, Bapak Ibu, Bapak-bapak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ada hari akhir. Yang mana di hari tersebut manusia akan dibalas. Yang berbuat baik akan dibalas kebaikannya, yang berbuat jelek akan dibalas kejelekannya. Kemudian kita harus meyakini ya bahwasanya ya hari kiamat itu adalah sesuatu ya yang ada. Barang siapa yang berbuat baik akan dimasukkan ke dalam surga, dan barang siapa yang berbuat jelek maka dia berhak untuk dimasukkan ke neraka. Jadi beriman kepada hari akhir itu intinya Anda meyakini di hari kiamat kelak itu ada nanti hari pembalasan. Yang berbuat baik akan dapat kebaikan, yang berbuat jelek akan dapat kejelekannya. Dan kita beryakini adanya surga. Orang yang berbuat baik dimasukkan ke surga, dan orang yang berbuat jelek dia berhak dimasukkan ke neraka. Dan yang terakhir, beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir, Bapak-bapak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwasanya segala sesuatu itu Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Yang kedua, segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah. Segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, semua takdir manusia ini sudah ditulis oleh Allah sejak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ini yang harus kita yakini. Bahwasanya ya takdir manusia ini ya semuanya sudah diciptakan oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang terjadi ini berdasarkan kehendak Allah. Dan yang ketiga, Allah sudah tulis takdir ini 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ini batasan yang harus Anda ketahui ketika Anda beriman kepada takdir. Dan yang terakhir, asas yang ketiga dalam Islam itu adalah ihsan. Ihsan itu apa sih? Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka yakini Allah itu melihat kita. Itu ihsan. Jadi kalau Anda ditanya ihsan itu, kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak mampu, yakini Allah itu melihat kita. Apa saja perbuatan kita harus yakin Allah itu melihat kita. Maka kalau ini terwujud 3 hal ini, Islam, iman, dan ihsan, maka Anda akan selamat pertanyaan dari kubur. Kalau ditanya madinuka, apa agamamu, Anda paham 3 hal ini, maka Anda akan bisa menjawab pertanyaan di kuburan. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat ya. Dan ini merupakan fondasi sebagai fondasi agama yang sangat urgen menurut saya bagi kehidupan kita. Mungkin sisa waktu yang ada mungkin ada 7 menitan ya, sebelum 8:30. Mungkin ada yang bertanya, silahkan kalau mau bertanya, fadhol ya. Oke, silahkan. Mendatangi suatu tempat, terus dia tuh niatnya meminta kepada Tuhan, cuman niatnya sebagai syariat Wasilah. Ya perantara, cuman dia berdoa kepada kuburan, kepada orang yang di dalam kuburan, perantaranya kata dia untuk menyampaikan kepada Allah. Apakah ini termasuk syirik? Gimana? Ya, jazakumullah khair. Pertanyaan yang bagus. Beliau menanyakan, bolehkah Ustadz kita bertawasul dengan orang yang di kuburan, orang yang soleh di kuburan sebagai perantara mengantarkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Pertama, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Manusia itu pada prinsipnya disuruh berdoa langsung kepada Allah. Kenapa? Kita disuruh berdoa langsung kepada Allah. Pertama, itu tambah khusyuk. Yang kedua, kita tambah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita.
Kenapa dilarang bertawassul dengan orang yang sudah meninggal? Pertama, tawassul itu adalah ibadah. Namanya ibadah itu harus ada dalil. Tidak boleh kita beribadah kalau tidak ada dalil. Kemudian yang kedua, lihatlah sahabat Nabi SAW. Nabi meninggal. Manusia yang paling mulia di muka bumi ini siapa? Siapa yang manusia yang paling mulia di muka bumi ini? Rasulullah SAW. Siapa doanya paling mustajab di muka bumi ini? Rasulullah SAW. Siapa yang dijamin masuk surga dan pintu surga dibuka? Rasulullah SAW. Kita lihat Rasulullah ketika meninggal, adakah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali datang ke kuburan Nabi meminta apa? Tawa. Peperangan banyak tidak di zaman sahabat? Banyak. Tapi tidak ada satu sahabat pun berdoa, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar kami menang dalam perang. Ya, ketika kaum murtadin datang, ya, yang mengaku nabi palsu pada zaman Abu Bakar, apakah Abu Bakar datang kepada Rasul? Tidak. Seperti itu pula Umar, masa pencekik pada masa Umar, kemarau yang begitu panjang. Apakah Umar datang kepada kuburan Nabi? Tidak. Bahkan Umar bertawasul kepada orang yang masih hidup, yaitu Abbas, paman Nabi SAW. Oleh karena itu, berdasarkan ini, tidak boleh bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Nah, kalau itu terjadi, apakah itu termasuk kesyirikan? Itu masuk namanya tawasul bid'i. Ada tawasul itu syirik, ada namanya tawasul bid'i. Dan itu masuk dalam istilah tawasul bid'i. Tawasul bid'i itu adalah sebuah tawasul wasilah ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Jadi sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, dia masuk dalam perkara bid'ah. Dia tidak masuk ke dalam perkara syirik selama dia meyakini yang mengabulkan doa itu adalah Allah, dan ini adalah perantara. Ini masuk dalam ranah tawasul yang bid'ah, bukan tawasul yang syirik. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Enggak. Untuk hisab antara emas dan perak itu sama berapa gram? Beda. Kalau emas itu disebutkan dalam hadis adalah 85 gram, ya, 80 gram. Nah, tentu emas itu emas yang 24 karat. Emas itu karatnya beda-beda. Tentu nanti yang di bawah 24 karat itu dikonversikan ke 24 karat. Tentu nanti yang 21 karat berarti nanti berapa gramnya kalau dijadikan 24 karat. Adapun perak itu nisabnya 595 gram. 595 gram perak. Nah, tapi yang perbedaan zaman sekarang adalah dulu perak dan emas itu sama nilainya. 595 gram itu setara dengan 85 gram emas. Tapi zaman sekarang harga perak itu anjlok. Ya, harga perak itu anjlok. Harga perak itu bisa jadi 10.000, bahkan 20.000, bahkan 25.000. Fluktuatif lah, antara 25.000 sampai bisa jadi turunnya sampai 10.000. Nah, kalau perak itu 10.000, kurang lebih orang punya uang 6 juta wajib zakat kalau berlalu 1 tahun. Sedangkan emas itu hampir 2 juta. Kalau 2 juta saja dikali 80, 160 juta. Jomblang sekali. 6 juta dengan 160 juta, jomblang sekali zaman sekarang. Oleh karena itu para ulama zaman sekarang ketika harga perak itu tidak standar, sebetulnya yang salah ini peraknya apa uangnya? Uangnya yang salah sebetulnya, bukan peraknya. Uangnya yang salah, ya. Iya, peraknya tetap peraknya, tapi kan karena kita zakatnya uang, akhirnya uangnya tidak berharga. Uangnya tidak berharga. Oleh karena itu kata para ulama rahimallahu taala, zaman sekarang ini wallahu a'lam, dan ini khilaf, mereka mengembalikan nisab perak itu ke nisab emas. Jadi kalau orang punya uang, maka nisabnya adalah nisab emas, bukan nisab perak. Jadi kalau dia punya uang 10 juta, kalau perak sudah kena zakat, kalau peraknya 10.000. Tapi kalau emas tidak kena zakat. Kapan dia kena zakatnya? Pas nisabnya 160 juta. Kalau kita anggap misalnya 2 juta per gramnya, atau 170 juta kalau 85 gram emas. Jadi para ulama jadikan nisabnya adalah nisab emas, ya. Dan tentunya uang ini dizakati setahun sekali, bukan sebulan sekali, tapi setahun sekali kalau sudah tercapai nisab tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Satu mungkin lagi pertanyaan? Cukup ya. Baik, kita cukupkan dan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.